Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari karya tulis kami yang berjudul Rancang Bangun Alat Detektor Kadar Formalin pada Produk Olahan Ikan Asin. Dan di sini beranggotakan yang pertama, silakan Ica. Saya Rizky Nurhaliza, NRP 2042211002. Saya sendiri Maulana Muhammad Syafi'i dengan NRP 2042211014. Dan saya sendiri Muhammad Fadli, NRP 2042211028. Selanjutnya ada saya, Ahmad Zaki Zuhudi, NRP 2042211036. Saya Alivia Dipayanti dengan NRP 2042211070. Baik, langsung di next saja. Yang pertama ada abstrak. The salt water process for fishmeal requires a mixing or preservative material intended for salt fish. They can last long, but fishermen often use dangerous substances such as formaldehyde and excess formaldehyde levels, as well as potential side effect for customer and fishermen themselves, to create such products that it is necessarily to generate technology to know the extent of their potential dangers. There has been a technology solution that can be used to test whether the foodstuff consumed contains formaldehyde or not, but there is still a flaw in the device. Also, at the core of this research attempt to produce more efficient instrument using data considerations and substantiating previous theories. Next. Terus selanjutnya ada pendahuluan yang berisi permasalahan penelitian terdahulu dan inovasi. Permasalahannya pada penelitian kali ini yaitu pengasinan ikan asin dengan menggunakan garam dirasa kurang tahan lama. Yang kedua yaitu sebagian pengusaha ikan asin menggunakan formalin untuk mengawetkan ikan asin. Next. Lalu penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, teknologi detektor kadar formalin pernah dilakukan oleh pihak Hardiani dan kawan-kawan pada 2023, lalu oleh Setiawan pada 2022, dan Ahmad dan kawan-kawan pada 2022. Kekurangan penelitian sebelumnya yaitu perlu melarutkan ikan asin dengan air hangat terlebih dahulu. Yang kedua, menambahkan bahan kimia, dan yang terakhir menggunakan uji kit formalin. Inovasi pada penelitian kali yang kita lakukan saat ini yaitu memodifikasi alat yang telah ada dengan menambahkan tabung yang dilengkapi heater, sehingga para pengguna cukup memasukkan air tanpa harus menghangatkannya terlebih dahulu ke dalam tabung. Kemudian ikan asin direbus hingga mencapai temperatur tertentu. Next. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka meliputi penjelasan dari formalin, pengasinan, dan sensor HCHO atau sensor formalin. Oke, yang pertama, formalin atau HCHO. HCHO mengandung 37% kandungan formaldehid dalam air dan 15% kandungan metanol yang berfungsi sebagai stabilisator. Yang kedua, sifatnya tidak berwarna dan memiliki bau sangat menusuk. Yang ketiga, titik didih 80 derajat Celcius. Yang keempat, kadar formalin yang aman dikonsumsi oleh manusia adalah 1-3 ppm. Selanjutnya yaitu tentang pengasinan. Pengasinan tradisional menggunakan bahan seperti garam dan nitrat. Lalu pengasinan yang menggunakan formalin bertujuan agar ikan yang dikeringkan dapat bertahan lama dan juga mampu menghambat pertumbuhan jamur. Selain itu juga dapat menambah bobot pada ikan.
Selanjutnya yaitu sensor HCHO atau sensor formalin. Prinsip kerja dari sensor HCHO ini yaitu menghasilkan sinyal output setelah sensor tersebut mendeteksi kadar formalin pada ikan asin. Sensor HCHO dapat mendeteksi hingga 1 ppm konsentrasi gas, sehingga sangat cocok untuk mendeteksi formaldehid pada formalin. Kemudian sensor ini akan mengubah konduktivitas menjadi tegangan untuk mempermudah dalam pengukuran. Sensor ini akan mendeteksi uap gas dari hasil pemanasan air yang berisi ikan asin pada tabung. Dari hasil pengukuran tersebut, sensor akan mengirimkan sinyal ke controller untuk mengolah data yang dihasilkan. Data tersebut kemudian akan dikirim ke display untuk ditampilkan hasil pengukurannya, berdasarkan penelitian Ahmad DKK pada tahun 2022. Selanjutnya metode penelitian. Ini ada diagram alir penelitian. Selanjutnya ada teknologi acuan. Di samping ini ada gambar yang menjadi teknologi acuan penelitian ini. Ada penambahan heater otomatis yang berfungsi untuk merebus air yang dapat otomatis mati apabila air sudah mencapai set point temperatur. Selanjutnya ada diagram blok. Di atas ini merupakan diagram blok proses pemanasan air yang dicampur dengan ikan asin berformalin. Input dari proses ini adalah temperatur. Set point terpasang 80 derajat Celcius untuk menguapkan formalin yang terkandung pada ikan asin. Setelah sensor mendeteksi temperatur 80 derajat Celcius, maka Arduino akan memerintahkan relay untuk off dan heater akan berhenti memanaskan air pada tabung. Nah, selanjutnya ada perancangan alat detektor kadar formalin pada produk olahan ikan asin. Di samping ini merupakan gambar 3D, terdapat dua sensor, yaitu sensor pendeteksi formalin dan sensor temperatur. Peletakan sensor berada di atas tabung bertujuan agar sensor tidak terkena air. Display untuk menampilkan hasil pengukuran kadar formalin yang terkandung. Selanjutnya. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Lanjut. Hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan kawan-kawan, alat pendeteksi terdiri dari elektrik maupun non-elektrik. Perancangan hardware elektrik meliputi sensor dan mikrokontroler. Perancangan non-elektrik berupa desain konstruksi alat pendeteksi. Kemudian perancangan dan pembuatan software menggunakan MTT App Inventor. Kemudian tampilan berisi status, kadar formalin, hasil uji, serta buzzer. Next. Kemudian untuk desain aplikasi yang telah dirancang oleh Ahmad dan kawan-kawan adalah sebagai berikut. Next. Kemudian untuk hasil pengujian data sensor yang telah diujikan oleh Ahmad dan kawan-kawan sebagai berikut. Jadi mereka menggunakan air mineral, kemudian teh, kemudian bakso, mie ayam, dan ikan lele 1 ekor. Next. Kemudian untuk hasil pengujian data sensor yang telah diujikan yaitu berupa tampilan yang ditampilkan pada LCD 16x2. Next. Kemudian yang terakhir adalah tabel grafik yang ditampilkan saat setelah menangkap semua pembacaan. Lanjut. Selanjutnya ada kesimpulan dari pemaparan teman-teman di atas tadi. Kami menarik kesimpulan bahwasanya dalam penyempurnaan alat sebagai hasil penelitian dengan pertimbangan agar alat ini semakin baik dan proporsional digunakan berdasarkan proses pengujiannya, diketahui bahwa pengujian menggunakan suhu hangat lebih besar nilainya dibandingkan dengan menggunakan suhu standar. Hal ini disebabkan makanan dengan suhu hangat melakukan penguapan lebih cepat dan banyak sehingga dengan hasil penelitian yang didapat, penyempurnaan alat yang kami buat menghasilkan proses yang harusnya dilakukan beberapa kali dengan merebus air hangat. Terlebih dahulu baru bisa untuk pengujian bisa dilakukan dengan yang lebih sederhana. Mengenai bahaya kandungan formalin dengan data dan teori sebelumnya, bahwasanya sepakat kandungan formalin seharusnya dikurangi ataupun dihilangkan. Sehingga tujuan utama itu tadi alat yang kami buat bisa tepat guna bagi masyarakat dan sasaran dari pengguna teknologi ini adalah
para pedagang yang mengambil barang dagangan langsung dari rumah produksi tanpa diketahui apakah ikan asin tersebut mengandung formalin atau tidak. Tidak hanya itu, sasaran lain ditujukan kepada penyelidik Kementerian Kesehatan yang bertugas untuk menyelidiki terkait formalin yang terkandung pada ikan asin. Nah, ini berikut daftar pustaka yang mungkin kami cantumkan setelah melihat beberapa jurnal. Salah satunya ini ada di sini ada 3, cuma saya sebutkan salah satu saja. Ini ada pada tahun 2022 mengenai rancang bangun alat pendeteksi kandungan formalin pada makanan berbasis IoT oleh Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Nah, ini juga yang lain-lainnya ada juga. Dan beberapa juga jurnal yang telah kami baca, teliti, kami cantumkan di daftar pustaka. Mungkin begitu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat pemaparan dari kelompok kami. Mudah-mudahan menjadi insight baru juga bagi teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada tambahan sebelum saya tutup? Tidak ada ya? Cukup. Saya Maulana Muhammad Syafi'i mewakili teman-teman presenter mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.